Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebongkar satu fenomena yang ya tiap hari pasti kita hadapin. Gimana caranya supaya kita nggak lagi ngebiarin AI generatif mikir buat kita, dan justru ngubah teknologi ini jadi rekan sparring kognitif yang paling tangguh. Yuk kita mulai! Pernah ngerasa takut nggak sih soal efek AI ke otak kita? Jujur aja, ketakutan itu wajar banget loh. Waktu AI dengan gampangnya nyodorin esai yang rapi, baris kode yang mulus, atau jawaban instan tanpa kita harus mikir keras, kita tuh rentan banget kena yang namanya cognitive offloading atau pelepasan beban kognitif. Bukannya jadi makin pintar, otot nalar kita malah jadi lemas karena jarang dipakai. Nah, kunci buat ngatasin ini tuh butuh perubahan mindset yang lumayan drastis. Kita harus berhenti ngelihat AI cuma kayak mesin penjawab otomatis atau vending machine yang tinggal pencet langsung keluar hasilnya. Sebaliknya, mulai deh perlakukan AI sebagai alat bantu proses. Anggap aja kayak alat beban di tempat gym yang justru didesain buat maksa kita mikir lebih keras, lebih tajam, dan pastinya lebih kritis. Oke, untuk agenda bedah materi kita kali ini, pertama, paradoks berpikir AI, kedua, memikirkan ulang taksonomi Bloom, ketiga, 3 kerangka kerja untuk AI, keempat, AI sebagai gym berpikir, dan terakhir, metode Socrates AI. Bagian 1. Paradoks berpikir AI. Ada temuan riset yang menarik banget nih dari King's College London. Mereka ngelakuin studi buku harian selama 4 minggu ke mahasiswa magister. Hasilnya, memang sih, AI sukses banget nurunin beban kognitif mahasiswa pas ngerjain tugas. Tapi, ada harga mahal yang harus dibayar. Kalau nggak dipakai dengan kritis, teknologi ini tuh bener-bener ngerusak kedalaman pemahaman mereka terhadap materi. Jadi, ibaratnya kita cuma ngerti kulit luarnya aja. Terus, gimana cara ngelawan proses belajar yang dangkal tadi? Para peneliti ngasih highlight ke satu konsep keren, yang namanya meliorasi. Anggap aja ini kekuatan super Anda di era digital. Meliorasi itu kemampuan strategis buat ngegabungin info super cepat dari AI dengan kedalaman riset tradisional ala manusia. Tujuannya jelas, buat mecahin masalah-masalah yang jauh lebih kompleks dan nyata. Bagian 2. Memikirkan ulang taksonomi Bloom. Masih ingat taksonomi Bloom? Kerangka pendidikan klasik ini ternyata juga harus berevolusi. Bayangin sebuah taksonomi Bloom yang udah terintegrasi langsung dengan AI. Coba perhatiin pergeserannya. Di sisi kognitif, kita nggak cuma sekedar ngafalin fakta lagi, tapi lebih ke gimana nemuin solusi bareng AI. Terus di sisi afektif, kita nggak pasif nerima info, melainkan aktif berkolaborasi. Dan yang paling penting nih, di domain metakognitif, fokus kita sekarang adalah proaktif, menginterogasi dan menguji setiap output AI, biar kita nggak gampang disetir. Bagian 3. 3 kerangka kerja untuk AI. Pertanyaannya, gimana cara nerapin teori tadi di dunia nyata? Jawabannya ada di 3 kerangka kerja visual yang super praktis dari tim pendidik di Conestoga College. Ada pohon tukang kebun, peta navigator, dan batu pematung. 3 analogi ini ngasih kita struktur yang jelas banget waktu ngadepin output AI. Intinya sih, biar kita tetap pegang kendali dan benar-benar nyetir proses belajar kita sendiri. Pendekatan pertama, pohon tukang kebun. Bayangin Anda lagi nanam pohon. Di tahap awal, AI ngasih benih ide, misalnya ide solusi buat ngatasin krisis sampah plastik. Nah, setelah itu Anda yang ngambil alih. Anda cari koneksi antar ide itu, lalu Anda perluas benih tadi sampai jadi solusi yang beneran bisa diterapin di dunia nyata. Jadi AI cuma ngasih bibit, Anda yang numbuhin. Lanjut ke kerangka kedua, peta navigator. Di fase ini, Anda benar-benar dituntut buat jadi penguji yang jeli. Pertama, amati dulu detail jawaban AI. Kedua, jangan telan mentah-mentah, pertanyakan validitas dan keadilannya. Dan ketiga, ini yang paling krusial, bandingkan hasilnya sama sumber yang udah pasti kredibel, kayak buku teks akademis atau jurnal medis. Ibaratnya, cross-check dulu sebelum Anda nyasar. Kerangka ketiga ini namanya batu pematung. Nggak kayak sebelumnya yang mungkin nerima beres draft pertama, ini tuh proses yang harus diulang-ulang. Anda tentuin dulu kriteria kualitasnya, terus Anda evaluasi draft kasar dari AI, buat nyari celah kekurangannya, nah habis itu Anda perbaiki promptnya. Ulangi terus proses ini. Persis kayak seniman yang lagi mahat batu, dipahat terus sampai hasil akhirnya tajam dan presisi. Bagian 4. AI sebagai gym berpikir. Ngomong-ngomong soal mengasah pikiran, jangan cuma nanya ke AI, esai saya udah bagus belum? Jangan gitu. Jadikan AI ini sebagai cermin berpikir. Latih otak Anda dengan ngasih prompt eksplisit. Misalnya, tolong dong cariin kelemahan, celah logika, atau sudut pandang yang berlawanan dari argumen saya ini. Biarin AI menantang asumsi Anda supaya argumen Anda jadi jauh lebih tahan banting sebelum dibaca orang lain. Bagian 5. Metode Socrates AI.
Bayangin kalau metode sekeren ini dibawa ke ruang kelas. Tapi tunggu dulu, ada aturan mainnya. Siswa harus udah di atas 13 tahun, ada izin orang tua, dan akses IT yang aman. Satu lagi yang nggak kalah penting, siswa benar-benar harus diedukasi kalau AI itu bisa berhalusinasi. Maksudnya apa? Ya AI bisa aja dengan PD-nya ngasih info fiktif, pakai bahasa yang meyakinkan banget. Jadi kewaspadaan itu harga mati. Coba kita lihat contoh aslinya. Di sebuah kelas yang lagi ngebahas karya Shakespeare, Macbeth, ada siswa yang jawab terlalu simpel. Dia bilang, karakter Lady Macbeth itu sangat ketakutan. Kalau guru biasa mungkin cuma membenarkan, tapi AI ini justru ngasih koreksi yang mantap. Sebenarnya, dia cukup bersemangat loh buat membunuh raja. Terus, apa arti ini buat persepsinya tentang kekuasaan? Wah, pertanyaan bergaya Socrates kayak gini nih, yang langsung mancing siswa buat mikir lebih dalam. Kok bisa gitu? Rahasianya ada di teknik prompt chaining, alias dialog interaktif yang nyambung terus. Dalam sesi yang dibatasi ketat selama 20 menit, AI ini berubah wujud jadi semacam tutur filsafat pribadi. Dia bakal terus-terusan ngelempar pertanyaan lanjutan, ngebimbing siswa buat masuk ke rute pemikiran yang mungkin gak bakal kepikiran sama sekali di diskusi kelas biasa. Keren kan? Nah, tapi letak keajaiban sebenarnya justru ada waktu layarnya dimatiin. Di akhir sesi, ada yang namanya pleno. Anda ngumpulin lagi isi kelas, terus ngeevaluasi bareng-bareng secara kritis apa aja yang tadi diomongin sama si AI. Mana yang bisa dipercaya, mana yang ngawur. Terus, gimana cara kita verifikasi info itu tanpa buka AI lagi? Disinilah pemikiran kritis yang sesungguhnya dibentuk. Bagian 6. Berkolaborasi, bukan mendelegasikan. Jadi dari semua yang udah kita bahas dari tadi, poin terbesarnya adalah kita butuh pergeseran mindset. Berhentilah jadiin AI sebagai pekerja diam yang tinggal Anda suruh-suruh. Posisikan dia sebagai rekan tim yang dinamis, rekan diskusi yang bikin Anda makin kritis. Di ujung hari, Andalah sang kurator utamanya. Anda yang harus memastikan kalau hasil akhirnya benar-benar mencerminkan kedalaman logika dan suara otentik Anda sendiri. Saat Anda nutup sesi bedah materi ini dan nanti buka jendela chat AI Anda lagi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pas Anda selesai ngetik prompt dan mau nekan tombol kirim, coba tanya ke diri sendiri, apakah Anda lagi menyerahkan proses berpikir Anda ke AI atau Anda justru sedang meningkatkannya?